Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Widianti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teknologi Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Putrananda Helmianti, NPM 2001061061 sebagai moderator. Lalu anggota kelompok saya yang pertama ada Milan Tasya dengan NPM 2001061059 sebagai pemateri. Lalu yang kedua ada Lola Musdalifah Septiani dengan NPM 2001061060 sebagai pemateri. Selanjutnya penyajian materi pada topik yang akan kami bahas yaitu analisis laporan keuangan pada Labosque Cafe yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama-tama di sini kami akan menyampaikan tujuan analisis laporan keuangan. Di antaranya yang pertama itu adalah untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja sih yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada profil usaha. Labosque Cafe merupakan usaha mikro kecil menengah dengan jenis usaha restoran yang telah beroperasi pada Januari di tahun 2019. Labosque Cafe berlokasi di Lampung Tengah. Cafe ini berawal dari kafe kecil, lalu dijadikan sebuah UMKM untuk kalangan menengah, dengan menawarkan berbagai jenis minuman, dimulai dari mojito, mocktail, hingga kopi, dengan harga yang relatif tentunya masih masuk di kantong. Selain itu, Labosque Cafe juga memiliki tempat yang nyaman untuk berkumpul bersama teman-teman. So high, so high, so high. La 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 la. So high, so high, so high. Dalam penyusunan laporan laba rugi, Labosque Cafe menggunakan metode periodik, yaitu metode yang memperhitungkan persediaan di akhir periode yang mana akan memunculkan akun persediaan tersedia untuk dijual dalam mencari harga pokok penjualan seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas pada Labosque Coffee periode 31 Oktober 2021. Yang pertama, modal pemilik pada 1 Oktober 2021 sebesar 938.064.000 dan rugi bersih setelah pajak sebesar 4.266.495.000. Jadi kesimpulannya, dikarenakan UMKM ini mengalami kerugian, maka terjadi perubahan nilai pada akun ekuitas yaitu modal pemilik. Labosque Coffee mengalami pengurangan modal sebesar 4.266.495.000 dan menjadikan modal akhir pemilik yaitu sebesar 933.797.505.000, yang mana modal pemilik pada 1 Oktober sebesar 938.064.000 selama periode Oktober 2021. Selanjutnya kita masuk kepada laporan posisi keuangan oleh Labosque Coffee periode 31 Oktober tahun 2021. Yang pertama ada aktiva. Aktiva ini mencakup aset lancar, lalu di aset lancar ada kas. Kasnya sebesar Rp16.946.30.000. Lalu ada persediaan bahan baku sebesar Rp8.133.000. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar Rp1.705.000. Lalu total aset lancar kita jumlahkan sehingga menghasilkan Rp26.784.30.000. Masuk ke aset tetap. Di aset tetap ada mesin dan alat sebesar Rp107.106.000. Lalu ada akumulasi depresiasi mesin dan alat sebesar Rp446.275.000. Selanjutnya ada bangunan sebesar Rp108.750.000. Lalu ada akumulasi depresiasi bangunan sebesar Rp312.500.000. Lalu ada tanah sebesar Rp648 juta, ada furniture sebesar Rp44.100.000, lalu ada akumulasi depresiasi furniture sebesar Rp183.750.000. Lalu kita jumlahkan semua sehingga total aset tetap menjadi Rp907.13.475.000.
Lalu kita jumlahkan antara aset lancar dan aset tetap sehingga total aktiva menjadi Rp933.757.505.000 rupiah. Kita masuk ke total ekuitas. Total ekuitas di sini berjumlah Rp933.757.505.000 rupiah. Lalu total pasifanya pun mengikuti menjadi Rp933.757.505.000 rupiah. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari laporan posisi keuangan ini, periode Oktober menunjukkan bahwa modal pemilik mengalami perubahan menjadi Rp933.757.505.000. Dikarenakan pada bulan Oktober UMKM ini mengalami kerugian sebesar Rp4.266.455.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas penyusunan laporan keuangan UMKM Labusco Coffee sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah, dapat menarik kesimpulan bahwasanya Labusco Cafe dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan SAK MKM dengan dasar pengukuran menggunakan biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual serta mata uang yang dipakai adalah rupiah. UMKM ini dalam menghitung persediaan menggunakan metode periodik, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya, dan untuk seluruh aset tetap, kecuali tanah itu disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Lalu untuk pendapatan penjualan diakui ketika kas diterima, dan untuk beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan pada Labusco Cafe. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.